Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah wanita ahli ibadah masuk neraka karena sering menyakiti tetangga. Selain hubungan kita dengan Allah harus dijaga dengan baik melalui ibadah, zikir, dan amal soleh, kita juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesama manusia dengan berbuat baik kepada mereka. Tidak menyakiti baik dengan perkataan maupun perbuatan, tidak menfitnah, dan lainnya. Untuk menjadi penghuni surga, kita tidak hanya harus beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, terutama kepada tetangga. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad bahwa suatu ketika ada seorang sahabat yang menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan, dan banyak bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar laporan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tiada kebaikan padanya dan dia termasuk penghuni neraka. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyebabnya. Kenapa? Tanya salah seorang sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sebab mulutnya selalu menyakiti orang lain. Dia suka mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Seluruh amal ibadahnya hancur karena dia punya akhlak yang buruk. Dia menjadi ahli neraka karena ibadahnya tidak mampu menjadikan dirinya untuk berakhlak baik. Kemudian seorang sahabat menyampaikannya lagi, wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang hanya melaksanakan sholat wajib saja dan hanya bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dia termasuk penghuni surga. Berdasarkan kisah singkat ini dapat kita ketahui bahwa syarat utama untuk menjadi penghuni surga bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga harus berbuat kepada sesama manusia yang baik, terutama terhadap orang-orang terdekat di sekitar kita seperti keluarga, tetangga, teman, dan lainnya. Meski banyak ibadah namun sering mengumpat, mencela, dan selalu berburuk sangka terhadap orang lain, maka tidak akan masuk surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang lain. Tidak ada masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Sholat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat? Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seseorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal orang yang sholat sekalipun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru masuk neraka, meski mereka rajin sholat. Lantas golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap masuk neraka? 1. Orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun, karena dengan percaya dengan dukun berarti melakukan perbuatan syirik yang masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 2. Orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mudathir ayat 41 hingga 48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kami tidak pula memberikan makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran Surat Al-Mudathir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat ini, satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka sakor. 3. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim.
Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang celaka yang akan masuk neraka. 4. Orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Dan hal itu diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. 5. Orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Penyakit hati berbahaya, waspadai ciri-ciri dan sifat orang munafik. Munafik merujuk pada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran agama, tetapi sebenarnya hati mereka mengingkarinya. Manusia munafik sangatlah berbahaya. Dalam Islam, mereka dikatakan lebih berbahaya dibanding dengan orang kafir. Hal ini karena orang kafir adalah orang yang terus terang menentang Islam dengan nyata. Berbeda dengan orang munafik, di mana menyatakan diri mereka muslim, namun memusuhi secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa ciri-ciri dari sifat munafik, di antaranya jika berbicara berdusta. Orang-orang munafik akan berbicara kebohongan karena kebohongan baginya adalah suatu keuntungan. Jika berjanji mengingkari. Hati-hati dalam berbuat janji karena harus ditepati. Dalam Islam dinyatakan jika berjanji ucapkanlah insya Allah. Insya Allah punya arti jika Allah menghendaki. Sehingga dengan kalimat tersebut, tidak sesuka hati untuk memutus janji di tengah jalan. Jika dipercaya berkhianat. Apabila kita diberikan amanah namun malah mengingkarinya, kita termasuk dalam golongan orang munafik. Ayat Al-Quran tentang munafik. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya dan mereka mendapat azab yang sangat pedih karena mereka selalu berdusta. Pada ayat ini diterangkan keburukan dusta atau sikap berpura-pura dan akibat-akibatnya. Dendam, iri hati, dan ragu-ragu termasuk penyakit jiwa. Penyakit ini akan bertambah parah bila mana disertai dengan perbuatan nyata. Misalnya rasa sedih pada seseorang akan bertambah dalam apabila disertainya dengan perbuatan nyata seperti menangis, meronta-ronta, dan sebagainya. Penyakit-penyakit dengki demikian itu terdapat dalam jiwa orang-orang munafik. Oleh karena itu mereka memusuhi Allah dan Rasul-Nya, menipu dengan sikap berpura-pura dan berusaha mencelakakan Rasul dan umatnya. Kemudian penyakit itu bertambah-tambah setelah melihat kemenangan-kemenangan Rasul. Setiap kali Rasul memperoleh kemenangan, bertambah pula lah penyakit mereka. Terutama sekali penyakit bimbang dan ragu-ragu, menimbulkan ketegangan jiwa yang sangat pada orang-orang munafik. Al-Fat ayat 6. Juga agar dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah, mereka akan mendapat giliran atau azab yang buruk. Allah pun murka kepada mereka, melaknat mereka, dan menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik akan menerima kemurkaan Allah, dijauhkan dari rahmatnya dan disediakan neraka jahanam yang membakar hangus mereka di akhirat nanti. Neraka jahanam itu adalah tempat paling buruk yang disediakan bagi mereka. Ayat lainnya, di antara orang-orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, menyebabkan kekufuran, memecah belah di antara orang-orang mukmin, dan menunggu kedatangan orang-orang yang sebelumnya telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta. Dalam ayat ini Allah menjelaskan maksud mereka mendirikan masjid tersebut yaitu 1. Untuk mencelakakan orang-orang mukmin yang biasa beribadah di Masjid Kuba, yaitu masjid yang dibangun Rasulullah SAW ketika beliau baru berhijrah dari Mekah sebelum sampai ke Madinah pada saat itu. 2. Sebagai fasilitas dalam melakukan berbagai perbuatan sebagai manifestasi kekafiran, kaum munafik meninggalkan sholat dengan sembunyi-sembunyi dalam bangunan yang mereka dirikan itu. 3. Untuk memecah belah antara kaum muslimin yang berdiam di daerah itu.
Sebab mereka tidak hanya sholat di Masjid Kuba, tetapi juga berjumpa dan saling mengenal, bergotong royong, membuat kesepakatan dalam berbagai masalah. 4. Menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang biasa memerangi agama Allah, sehingga apabila mereka datang ke tempat itu, mereka sudah mendapatkan tempat perlindungan yang aman. Memperoleh sekutu dan para penyokong untuk sama-sama memerangi Rasulullah dan kaum muslimin. Mereka ini adalah kaum musyrik dan munafik yang dengan sengaja mendirikan bangunan itu sebagai kubu pertahanan mereka untuk memecah belah dan memerangi umat Islam. Dalam ayat ini selanjutnya diterangkan bahwa orang-orang munafik itu bersumpah untuk memperkuat ucapan mereka, bahwa bangunan itu mereka dirikan hanyalah semata-mata untuk memperoleh kebaikan, misalnya untuk memudahkan bagi orang-orang yang lemah melakukan sholat Jumat dekat dari tempat tinggal mereka dan sebagainya. Akan tetapi sumpah tersebut hanyalah untuk menyelimuti maksud-maksud jahat yang tersimpan dalam hati mereka. Pada akhir ayat tersebut Allah menegaskan bahwa Dia menyaksikan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar pendusta. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.